Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita berjumpa di dalam live, di dalam ibadah full gospel regensi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Effendi, Pak Akyong, Pak Abeng, dan juga Pak Hendriku, di mana diberikan kepercayaan untuk malam hari ini saya membawakan kebenaran firman Tuhan. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya, nama saya Alpis Adede Rianta. Saya tinggal di Tanjung Kait, Kebon Baru, Desa Marga Mulia, yaitu Kecamatan Mauk. Saya mempunyai istri 1, anak 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Terima kasih. Dan pada malam hari ini, di mana kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, di dalam tema yang diberikan adalah hidup yang bahagia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ini yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya, hidup yang bahagia. Sedangkan pada saat hari ini kondisi kita, kondisi seluruh 132 negara termasuk kita Indonesia, di dalam keadaan yang namanya krisis ekonomi, krisis perdagangan merosot, usaha merosot, yang berdagang sepi, penghasilan menurun. Tapi Tuhan berikan kita pada malam hari ini keluar daripada persoalan yang kita hadapi. Tuhan berikan kita pada hari ini, malam hari ini, adalah tema yang keluar daripada setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan katakan kepada kita pada malam hari ini, hidup yang bahagia. Apakah ukurannya buat saudara dan saya dan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini? Ukuran satu kebahagiaan. Banyak orang mengatakan kebahagiaan itu adalah ada 3, yaitu tata, harta, dan wanita. Itulah kebahagiaan yang ada di dunia ini. Kita akan belajar, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini. Apakah ketiga ini membawa manusia bahagia? Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita pada malam hari ini. Di dalam kita akan belajar, kita akan buka firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 2. Apakah ketiga yang dikatakan membuat manusia bahagia adalah tata, harta, dan wanita? Kita akan belajar kepada orang yang telah memiliki ketiganya ini, yang telah memiliki tata, yang telah memiliki harta, dan yang telah memiliki wanita. Keluar daripada, melebihi daripada orang-orang yang ada di dunia ini. Apa kata orang ini? Apa kata firman Tuhan kepada apa kata firman Tuhan pada malam hari ini? Inilah Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 2. Dengan perikopnya, segala sesuatu sia-sia. Perikopnya mengatakan segala sesuatu sia-sia. Ayat 1 begini firman Tuhan. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia.
Seorang raja mengatakan segala sesuatunya sia-sia. Tatanya raja, tapi dia katakan segala sesuatu sia-sia. Orang yang punya jabatan raja mengatakan sia-sia. Kalau orang yang tidak punya jabatan mengatakan segala sesuatunya sia-sia, iya. Tapi ini seorang raja. Keluar daripada sesuatu yang diharapkan oleh setiap orang yang ingin memiliki tata, yang ingin memiliki jabatan. Dan pada malam hari ini, seorang raja di Yerusalem, dia katakan adalah sia-sia belaka. Dan bagaimana dengan yang namanya harta, kekayaan? Apakah ini juga membuat manusia bahagia? Inilah kita buka di dalam Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2 beginilah. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diinginnya, tapi orang itu tidak dikarunia kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara, orang yang diberikan kekayaan, saudara yang mempunyai kekayaan, yang penghasilannya 2.323.000 kilogram emas, dia katakan apa? Inilah kesia-siaan yang pahit. Ternyata kekayaan dikatakan oleh seorang raja Salomo yang punya jabatan raja, dia bilang tadi adalah segala sesuatu sia-sia. Dan ketika dia punya harta yang sangat banyak, dia katakan kesia-siaan yang pahit. Jadi dua ini dikatakan, tata dan harta, ternyata adalah kesia-siaan. Tidak membuat dia bahagia, karena dia katakan sia-sia. Kita akan lihat lagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana dengan yang namanya wanita? Yang Salomo miliki adalah 700 istri dan 300 selir. Dikatakan di dalam pasal 7 ayat 1b dikatakan gini. Bukan. Pasal 7 ayat 26. Saudara yang terkasih. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut, perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah tertindas daripadanya, tapi orang yang berdosa ditangkapnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, wanita dikatakan adalah lebih pahit daripada maut. Jadi orang sudah punya ketiganya, tata, harta, wanita, dia katakan segala sesuatu sia-sia, kesia-siaan yang pahit kekayaannya, dan saudara, wanita adalah lebih pahit daripada maut. Dan apa saudara yang dikatakan lagi oleh Raja Salomo? Dikatakan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 1b. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang raja yang mempunyai kekayaan, yang mempunyai wanita yang sangat banyak, dia katakan kematian lebih baik daripada kelahiran. Ternyata ini tidak membuat dia bahagia. Ini tidak membuatnya bahagia. Ketiga, yang dia miliki, jabatannya adalah raja, hartanya 23.000 kilogram emas dan 700 istri 300 selir, tidak membawa hidup yang bahagia, malah membawa
pada keputusasaan, yang dikatakan kematian lebih baik daripada kelahiran. Yang jadi pertanyaan kita, saudara yang terkasih, apa yang Tuhan katakan supaya manusia hidupnya bahagia? Apa, saudara, yang membuat kita bahagia? Kita akan buka pelajaran firman Tuhan. Inilah yang Tuhan singkapkan kepada saudara dan saya, bahwa hidup yang bahagia adalah, saudara, firman Tuhan menjelaskan di dalam kehidupan kita untuk kita hidup bahagia. Bukan karena kita jabatan kita, bukan karena harta kita, bukan karena wanita yang banyak, tetapi Tuhan katakan orang yang berbahagia. Mari kita lihat, saudara yang terkasih, di dalam Mazmur Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemo, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara yang terkasih, orang yang berbahagia, Tuhan katakan, adalah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Inilah dikatakan di dalamnya, berbahagialah. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam, 24 jam, di dalam setiap tingkah lakunya, di dalam setiap perkataannya, di dalam setiap pola pikirnya, di dalam setiap dia bergaul. Maka firman Tuhan inilah yang ada di hidupnya, dan itu dikatakan berbahagia. Satu, kita udah dapetin yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, yaitu merenungkan. Kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkan Taurat siang dan malam. Yang kedua, saudara yang terkasih, apa kata firman Tuhan? Hidup yang bahagia. Kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, beginilah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah orang yang bahagia. Orang yang hidupnya bahagia, yang dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Rencana Allah di dalam hidup saudara dan saya adalah rencana yang tidak binasa. Rencana Allah di dalam hidup kita adalah rencana hidup yang kekal. Yang pertama tadi, orang yang berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan
dan merenungkannya siang dan malam. Yang kedua dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kasih Allah di dalam hidup kita. Rencana Allah dalam hidup kita. Inilah bahagia. Supaya kita tidak binasa. Kata binasa yang tadi dikatakan oleh Raja Salomo. Kematian lebih baik daripada kelahiran. Ternyata ketiga yang dicari, yang diinginkan oleh manusia berakhir dengan kata-kata kematian lebih baik daripada kelahiran. Tetapi Tuhan punya rencana ketika saudara dan saya ada di muka bumi ini, ketika saudara dan saya sedang beraktivitas di dunia ini, ketika saudara dan saya sedang membimbing dan membina keluarga, maka Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang, setiap saudara dan saya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu rencana Allah dalam hidup kita. Inilah hidup yang bahagia. Ini yang kedua, saudara. Kita akan melihat lagi kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Matius 5. Di dalam Matius 5, saudara, ini adalah pertama kali Tuhan Yesus khotbah di bukit. Dengan perikopnya khotbah di bukit. Dengan perikopnya adalah ucapan bahagia. Kalau bahasa kitab sehari-harinya dia katakan, saudara, kebahagiaan yang sejati. Jadi kebahagiaan yang sejati ini yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus di bukit. Dan ini yang pertama kali. Dan inilah ajaran Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Di sini ada 11 kata-kata bahagia. Kita akan lihat di ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi kalau mau memiliki kerajaan surga, saudara miskin di hadapan Allah. Kata miskin di hadapan Allah bukan saudara bangkrut-bangkrutan hidup susah, bukan. Kata miskin di hadapan Allah bahwa saudara menyadari diri kita siapa. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Saudara yang terkasih, ucapan bahagia, kebahagiaan sejati Tuhan Yesus ajarkan kepada saudara.
kepada saudara dan saya. Dan ditutup dengan kata-kata bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Kata sorga bukan kata yang binasa. Kata sorga adalah kata kehidupan yang kekal. Kata sorga adalah kebahagiaan yang abadi. Kata sorga adalah kebahagiaan yang sejati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita mau bahagia, yang pada malam hari ini, hidup yang bahagia. Ketika saudara mau hidup yang bahagia, maka saudara di dalam firman Tuhan mengatakan orang yang merenungkan tahu dan orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan siang dan merenungkannya siang dan malam. Yang kedua, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah orang yang berbahagia. Yang ketiga, saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam khotbah di bukit yang dia katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Inilah orang-orang yang berbahagia. Dan ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara dan saya membawa damai di Indonesia ini. Saudara dan saya membawa damai dimanapun. Saudara membawa damai dimanapun saudara berada. Maka saudara dan saya disebut anak-anak Allah. Kalau ada tetangga komplek, ada tetangga bertengkar suami istri, saudara katakan, saudara ceritakan. Ketika ada suami istri mau bercerai, kalau saudara satukan. Ada hamba-hamba Tuhan yang bertengkar, satukan. Saudara akan disebut anak-anak Allah. Bawa damai. Saudara yang terkasih, inilah hidup yang bahagia. Inilah hidup yang sejati. Dan di sini dikatakan di dalam firman Tuhan, tidak ada yang namanya tata, tidak ada yang namanya harta, tidak ada yang namanya wanita. Di sini adalah yang ada adalah hidup yang kekal. Itu rencana Tuhan. Di sini yang ada adalah kasih Allah. Yang di sini yang ada adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Ini yang ada dalam hidup kita, saudara yang terkasih. Jadi kita berbahagia adalah ketika kita hidup di dalam kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ketika kita berbahagia, kita mengenal kasih Allah dalam hidup kita dan rencana Allah. Dan kita mengenal, kita bahagia ketika kita melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 3 sampai dengan 12. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah setiap firman yang pada hari ini, yang dimana tema ini keluar daripada persoalan yang ada, membawa kita kepada suatu kebahagiaan, hidup yang bahagia, bukan hidup yang ada di muka bumi ini. Kita diangkat ke atas
daripada persoalan yang ada di bumi ini. Yaitu saudara yang terkasih, mari kita berdoa agar kesukaan kita bukan melihat persoalan, tapi kita merenungkan. Kita kesukaannya baca firman Tuhan, kita kesukaannya merenungkan firman Tuhan, kita kesukaannya mengasihi Tuhan. Karena kita mengenal kasih Tuhan dalam hidup kita, kita tahu Tuhan mengasihi kita, dan kita mengucap syukur, dan kita melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dalam hidup kita sampai kepada akhir zaman, akhir kehidupan kita, sampai tetelestai. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.